Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sidang kali ini, kita akan membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya Dr. Radiman, dengan ini menyatakan sidang dibuka. Saya harap saudara-saudara dapat berpartisipasi dalam sidang kali ini. Saya mengusulkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar. Apabila bersatu, oleh karena itu, Indonesia adalah negara yang sangat mudah. Negara yang mengokohkanmu di seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Bung Subarjo. Kita negara Indonesia sangat membutuhkan sebuah ideologi untuk bersatukan semua belah pihak. Menurut saya, mengenai dasar negara, dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri kebangsaan, keempat, peri kerakyatan, dan yang terakhir, kesejahteraan sosial. Saya menghargai ide-ide Bung Yamin, tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang mayoritas agama Islam. Membutuhkan dasar negara bukan kepentingan sendiri saja. Jika rapat dilakukan seperti ini, kita tidak akan bisa menemukan dasar negara kita. Rapat untuk hari ini dan akan dilanjutkan di esok hari. Hari ini kita akan melanjutkan rapat kemarin karena kita belum menemukan hasil yang memuaskan terkait dirumuskannya dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, hasil laporan kemarin akan dibacakan oleh Saudara Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, dari rapat kemarin kita mendapatkan usulan terbaru dari Gedung Yamin. Tetapi poin yang pergi, apakah saudara-saudara sekalian memiliki pendapat yang lainnya? Pikir tidak akan digunakan untuk mempermasalahkan agama. Agama dan keyakinan tertuju pada Tuhan yang Maha Esa. Dan itu masih banyak masalah yang penting dan mendesak untuk kita bahas mengenai Indonesia yang bermayoritaskan agama Islam. Kita belum menghasilkan sesuatu bagi Indonesia kita ini. Tetapi kelompok masih berpaku pada kelompoknya masing-masing dan kepentingannya masing-masing. Jadi, saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama, yaitu adalah Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita sebagai manusia harus memiliki yaitu Tuhan, tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja, tetapi bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat, segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama, yaitu saya beri nama Pancasila. Dan kita bisa melalui tantangan tersebut sebagai bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated, Apakah kalian telah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, benarkah itu? Apa yang terjadi di Jepang? Dari yang kudengar, Sekutu telah menjadikan bom ke daerah sementara Sekutu. Oleh sebab itulah Jepang melakukan penjajahan senjata. Kalau betul kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan, Bu. Benar itu. Mereka tidak memiliki wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman, sudahkah kalian mendengar berita kekalahan Jepang? Belum kawan, tapi dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Sukarni pergi berkumpul dengan
Bung Syahrir. Ia mendengarkan radio Jepang yang mengumumkan gencatan senjata. Berarti negeri kita sekarang sedang dalam keadaan vacuum of power. Benar itu, makanya saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas hal itu. Kita harus segera memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Kalian berdua pergilah ke rumah Soekarno untuk memberitahu berita tersebut. Saya dan Bung Darwis akan menyuruh para anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kita harus memproklamirkan sekarang, Bung. Ini batang leherku, seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potonglah malam hari ini juga. Kau tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu Jepang? Rakyat sudah banyak yang menderita oleh penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah siap menompang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini. Tak bisa, Bung. Kita harus bisa memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa menunggu janji manis itu? Jepang saja sudah kalah oleh penang sucinya itu. Dengan kekuatan sekecil ini, mana kita bisa mampu mengalahkan armada perang milik Jepang itu? Bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan ini? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak dengan kekuatan kita sendiri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara-saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk menuju tempat pengasingan. Hah? Tempat pengasingan? Apa yang kalian maksudkan? Kami akan membawa Anda menuju tempat pengasingan untuk menghindari bentrok antara rakyat dan Jepang. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut menuju kami ke tempat pengasingan demi keselamatan mereka. Baiklah, saya akan membawa mereka ke sana. Terima kasih. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan untuk mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian di esok hari. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau percaya kepadaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Kalau begitu naiklah. Nah, jelaskan kenapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan atas kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tapi kami semua berpendapat mengapa harus menunggu Jepang untuk merdeka? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI kan bentukan Jepang. Kita sudah sepakat kalau harus memproklamasikan tanpa mencampur tangankan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita juga belum siap dan masih perlu bantuan Jepang untuk kemerdekaan kita sendiri. Bagaimana kalau perkataan Jepang tentang kemerdekaan Indonesia hanyalah janji manis biasa? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan Jepang. Kita harus memerdekakan mereka sekarang. Ini saatnya. Tenang semua saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin, tidak perlu ada ketegangan. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum memikirkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa?
Apakah mungkin ini semua dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan sekeluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baik, saya setuju. Saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan dari Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana dengan keputusan kalian? Baiklah, kami setuju kemerdekaan akan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Baiklah, jika mungkin kita akan melaksanakannya esok hari. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Emangnya kenapa? Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk tidak mencampur tangankan Jepang dalam pembuatan proklamasi ini. Nah, jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada hari ini, seperti Amerika menandatangani deklarasinya. Benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Dari kalian yang punya pendapat lain untuk menyelesaikan masalah ini? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus beda dari bangsa yang lain. Bagaimana Bung Karno? Ini semua berkat jasa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani ini cukup 2 orang saja, Soekarno dan Hatta. Hanya mereka yang mewakili bangsa Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana hadirin semua? Baik, tolong kau ketik teks ini dan jagalah baik-baik ya. Baik Bung. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terima kasih ya sudah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya Pak, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah membantu kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan kemerdekaan proklamasi yang akan berjalan besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dan akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitnya? Tapi Ibu hanya mempunyai kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa Pak? Tentu saja, buatkan saja yang sederhana mungkin. Yang penting kita sudah menyediakannya. Baik Pak. Ibu punya ide deh. Bagaimana kalau kita namakan Sang Saka Merah Putih? Sang Saka, Saka merah dan putih. Brilian ya. Ya sudah Pak, sebaiknya Bapak segera menyiapkan pidato yang akan Bapak bacakan nanti. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, kemari. Jaga baik-baik nama bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkannya. Ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain.
Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.